Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Hari ini, Momo punya satu kisah spesial yang bakalan bikin jantung kalian berdebar kencang. Bayangkan, apa jadinya kalau suami yang seharusnya melindungi, malah diam-diam menaruh sesuatu di minuman istrinya saat pesta besar? Tapi, jangan salah. Karma itu instan dan kadang datang dengan cara yang paling tidak terduga. Nah, sebelum kita masuk ke drama panas Hani dan Royan ini, Momo mau minta dukungan kalian dulu dong. Jangan lupa like video ini dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Yuk, kita absen dulu. Coba komen di bawah, tulis nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Momo pengen tahu nih, sahabat Momo paling jauh dari mana aja. Sudah siap melihat bagaimana satu gelas yang tertukar bisa menghancurkan satu keluarga? Pasang sabuk pengaman kalian, dan mari kita mulai ceritanya. Hani mematut dirinya di depan cermin besar yang ada di kamar tidur utama. Gaun biru tua berbahan satin membalut tubuhnya dengan pas, memberikan kesan anggun dan berkelas. Namun, sorot mata di pantulan cermin itu tidak memancarkan kebahagiaan. Ada kegelisahan yang menggantung di sana, seperti mendung yang siap menumpahkan hujan badai. Malam ini adalah malam penting. Pesta ulang tahun perusahaan ayahnya Royan, Pak Haris, akan digelar meriah di sebuah hotel bintang 5. Sebagai menantu, Hani wajib hadir mendampingi suaminya. Tangannya bergerak merapikan jas abu-abu milik Royan yang tergeletak di atas kasur. Hani berniat menyetrika bagian kerahnya yang sedikit kusut. Saat itulah jemarinya menyentuh benda asing di saku bagian dalam jas tersebut. Keras dan dingin. Hani mengerutkan kening. Perlahan, ia merogoh saku itu dan menarik keluar sebuah botol kaca kecil. Botol itu bening, seukuran jari kelingking, berisi cairan transparan yang bergoyang pelan saat Hani mengangkatnya ke arah lampu. Tidak ada label, tidak ada merek, dan tidak ada petunjuk apapun tentang isinya. Benda apa ini? Gumam Hani pelan. Firasat buruk tiba-tiba menyergap ulu hatinya. Belum sempat Hani membuka tutup botol itu untuk mencium baunya, pintu kamar mandi terbuka. Royan keluar dengan handuk melilit di pinggang, rambutnya masih basah meneteskan air. Langkah suaminya terhenti seketika saat melihat apa yang dipegang Hani. Wajah Royan yang tadinya segar sehabis mandi, mendadak berubah tegang. Ada kilatan panik yang coba ia sembunyikan dengan cepat. "Loh, Hani? Kenapa kamu bongkar-bongkar saku jasku?" tanya Royan dengan nada sedikit tinggi, langsung menyambar botol kecil itu dari tangan istrinya. Hani terkejut dengan reaksi kasar suaminya. Biasanya Royan tidak pernah keberatan jika Hani merapikan pakaiannya. "Aku cuma mau merapikan jasmu, Mas. Terus aku nemu itu. Itu apa? Kok nggak ada labelnya?" Royan memasukkan botol itu ke dalam saku celana bahannya yang sudah ia siapkan di kursi. Ia berdeham, berusaha menormalkan suaranya. "Oh, itu cuma vitamin cair. Suplemen stamina. Kamu tahu kan akhir-akhir ini pekerjaan di kantor lagi gila-gilanya? Diva bilang vitamin ini bagus buat jaga fokus biar nggak gampang capek saat pesta nanti." Nama itu lagi? Diva. Sekretaris pribadi Royan yang baru bekerja 6 bulan ini. Wanita muda, cantik, dan sangat ambisius. Sejak Diva masuk ke perusahaan, Royan berubah. Suaminya jadi sering lembur, sering beralasan meeting di luar kota, dan sikapnya pada Hani menjadi dingin. Hani bukan wanita bodoh yang tidak peka. Ia tahu ada sesuatu antara suaminya dan sekretaris itu, meski belum punya bukti nyata. "Vitamin?" tanya Hani sangsi, menatap tajam manik mata suaminya. "Sejak kapan vitamin dikemas dalam botol polos tanpa segel BPOM begitu, Mas? Itu aman?" "Amanlah, Bu. Kamu ini kenapa sih curigaan terus?" Royan memanggilnya dengan sebutan, "Bu", panggilan yang kaku dan terasa berjarak. Seolah Hani adalah orang asing atau rekan bisnis, bukan istrinya. Royan mulai mengenakan kemeja putihnya dengan gerakan terburu-buru. Diva itu lulusan luar negeri, dia tahu barang-barang impor yang bagus. Jangan samakan dengan obat warung. Sudah sana, kamu siap-siap. Jangan sampai kita telat. Ayah bisa marah kalau kita tidak ada di sana saat pembukaan." Hani terdiam. Ia memilih tidak memperpanjang debat.
Namun, hatinya mencatat semua kejanggalan itu. Royan berbohong. Hani tahu betul gelagat suaminya saat sedang menutupi sesuatu. Matanya tidak berani menatap lawan bicara, dan tangannya sibuk melakukan hal-hal yang tidak perlu. Hani kembali ke meja rias, pura-pura sibuk memoleskan lipstik. Dari pantulan cermin, ia melihat Royan memindahkan botol kecil itu lagi ke saku dalam jasnya dengan sangat hati-hati, seolah benda itu adalah berlian mahal yang mudah pecah. Pikiran Hani berkecamuk. Vitamin cair? Alasan yang sangat konyol. Jika itu vitamin biasa, kenapa Royan sepanik itu saat Hani memegangnya? Dan kenapa harus Diva yang merekomendasikannya? Bayangan wajah Diva yang angkuh melintas di benak Hani. Wanita itu selalu menatap Hani dengan pandangan merendahkan setiap kali Hani berkunjung ke kantor. Seolah-olah Diva ingin mengatakan bahwa Hani tidak pantas bersanding dengan Royan. "Mas," panggil Hani pelan, mencoba memancing reaksi sekali lagi. "Apalagi?" sahut Royan ketus sambil memasang dasi. "Nanti di pesta, aku duduk di sebelahmu, kan?" Royan berhenti sejenak, lalu menghela napas panjang seolah pertanyaan Hani adalah beban berat. "Tentu saja. Tapi nanti mungkin aku akan sibuk menemani ayah dan klien VIP. Diva juga akan ada di meja utama untuk membantu notulensi dan koordinasi. Kamu duduk manis saja, jangan banyak bicara yang aneh-aneh. Jaga wibawaku." "Baik," jawab Hani singkat. Di balik wajah tenangnya, otak Hani bekerja cepat. Instingnya sebagai seorang istri berteriak bahaya. Ada rencana busuk yang sedang disusun. Botol kecil itu bukan vitamin. Dan kehadiran Diva di meja utama nanti pasti bukan sekadar untuk urusan pekerjaan. Hani mengambil tas tangannya, memastikan ponselnya aktif. Ia berjanji pada dirinya sendiri, malam ini ia tidak akan menjadi istri penurut yang bodoh. Ia akan mengawasi setiap gerak-gerik Royan dan Diva. Ia akan mencari tahu apa isi botol misterius itu. "Ayo berangkat," ajak Royan yang sudah rapi, tanpa sedikit pun memuji penampilan Hani yang sudah berdandan cantik untuknya. Hani bangkit berdiri, mengangkat dagunya tinggi. Ia berjalan mengikuti suaminya keluar kamar. Di dalam hatinya, genderang perang sudah ditabuh. Jika Royan dan gundiknya itu berani bermain api malam ini, Hani pastikan mereka berdualah yang akan terbakar hangus. Pesta malam ini tidak akan berjalan sesuai rencana Royan, Hani akan memastikannya. Mobil mewah Royan berhenti tepat di depan lobi hotel yang bermandikan cahaya keemasan. Petugas valet bergegas membukakan pintu. Royan turun lebih dulu, merapikan jasnya, dan langsung melangkah masuk tanpa menoleh sedikit pun ke arah istrinya yang masih berjuang keluar dari mobil dengan gaun panjangnya. Hani menarik napas panjang, menelan rasa perih yang mulai menjalar di dadanya. Malam ini ia harus kuat. Ia bukan hanya istri pajangan, ia adalah nyonya rumah yang sah di acara ini. Lobi hotel sudah dipenuhi tamu-tamu undangan dari kalangan elit bisnis. Harum parfum mahal menyerbak di udara. Royan berjalan cepat, matanya menyapu sekeliling ruangan seolah sedang mencari seseorang yang jauh lebih penting daripada istrinya sendiri. Hani harus mempercepat langkahnya agar bisa menyejajarkan diri di samping suaminya, berusaha menggandeng lengan Royan agar terlihat harmonis di depan publik. Namun, Royan menepis pelan tangan itu dengan alasan ingin mengambil minuman dari nampan pelayan yang lewat. "Ah, itu dia," gumam Royan. Wajahnya yang tadi kaku langsung berubah cerah sumringah. Hani mengikuti arah pandang suaminya. Di ujung ruangan, berdiri seorang wanita yang menjadi pusat perhatian. Diva. Wanita itu mengenakan gaun malam berwarna merah darah yang sangat mencolok. Potongannya berani, memamerkan lekuk tubuh dan kulit putihnya. Sangat kontras dengan penampilan Hani yang sopan dan tertutup dengan gaun biru tua. Jika Hani terlihat seperti langit malam yang tenang, Diva adalah api yang siap membakar segalanya. Hani menyadari satu hal yang menyakitkan. Gaun yang dipakai Diva jauh lebih mewah dan mahal daripada gaun yang dibelikan Royan untuknya. Bahkan, anting berlian yang menggantung di telinga Diva berkilau lebih terang daripada cincin kawin di jari Hani. Diva menyadari kehadiran mereka. Dengan senyum lebar yang dibuat-buat, ia melangkah mendekat. Bunyi hak tinggi sepatunya terdengar arogan di atas lantai marmer, seolah mengumumkan kedatangan sang ratu pesta. "Selamat malam, Pak Royan," sapa Diva dengan suara manja yang dilembut-lembutkan. Matanya mengerling nakal ke arah Royan,
seolah mereka memiliki rahasia yang hanya dimengerti berdua. Malam, Diva. Kamu, luar biasa malam ini. Persiapannya lancar? Tanya Royan, matanya tak berkedip menatap wanita simpanannya itu, seakan terhipnotis oleh warna merah yang membalut tubuh Diva. Lancar dong, Pak. Semua sudah saya atur di meja VIP, jawab Diva bangga. Lalu, pandangannya beralih pada Hani. Senyumnya berubah menjadi seringai tipis yang meremehkan. Halo, Bu Hani. Wah, tumben sekali ibu ikut acara kantor. Saya pikir ibu lebih suka di rumah nonton sinetron. Hani membalas tatapan itu dengan ketenangan luar biasa. Saya istri pemilik perusahaan ini, Diva. Wajar kalau saya mendampingi suami saya. Justru saya yang heran. Sekretaris kok dan danannya lebih heboh dari nyonya rumah? Kamu mau kerja atau mau fashion show? Diva tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat menjengkelkan di telinga Hani. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Hani, berbisik pelan agar tak didengar Royan. Jangan tersinggung ya, Bu. Tapi gaun biru itu membuat ibu terlihat tua. Persis seperti ibu-ibu panti jompo yang salah masuk ke pesta anak muda. Kasihan Pak Royan, pasti malu jalan sama ibu. Darah Hani mendidih, tapi ia menahan diri untuk tidak menampar wajah bergincu tebal itu. Ia tahu Diva sengaja memancing emosinya agar ia membuat keributan. Jika Hani marah sekarang, Royan pasti akan membebankan kesalahan padanya dan menyebutnya istri yang histeris dan cemburuan. Terima kasih atas penilaiannya, Diva, jawab Hani dingin, menatap lurus ke bola mata Diva. Tapi setidaknya, gaun ini saya beli dengan uang suami saya yang sah dan dengan cara yang halal, bukan hasil merayu suami orang untuk mendapatkan kemewahan. Wajah Diva memerah padam sesaat, bibirnya menegang menahan amarah. Tapi ia segera menguasai diri ketika melihat sosok pria tua berwibawa berjalan mendekat dikawal beberapa staf. Itu Pak Haris, ayah Royan sekaligus mertua Hani. Pemilik utama perusahaan raksasa ini, sosok yang paling ditakuti dan disegani. Diva, seru Pak Haris dengan nada riang. Pria parubaya itu merentangkan tangannya, dan tanpa ragu Diva memeluknya akrab. Cipika-cipiki yang terlihat sedikit berlebihan untuk hubungan atasan dan bawahan di depan umum. Selamat ulang tahun perusahaan, Pak Haris. Bapak gagah sekali malam ini. Puji Diva sambil merapikan kerah jas Pak Haris, tugas yang seharusnya tidak ia lakukan karena terlalu intim. Royan hanya tersenyum melihat kedekatan ayahnya dengan selingkuhannya. Tampaknya Royan merasa aman karena ayahnya pun menyukai kinerja Diva, tanpa menyadari bahaya apa yang sebenarnya mengintai di balik kedekatan itu. Terima kasih, Diva. Acara ini tidak akan sukses tanpa kerja kerasmu. Kamu memang karyawan teladan saya, aset paling berharga di kantor ini, puji Pak Haris, menepuk-nepuk bahu Diva dengan bangga, seolah Diva adalah anak emasnya. Barulah kemudian Pak Haris menoleh ke arah anak dan menantunya. Senyumnya sedikit memudar saat melihat Hani. Oh, Hani. Kamu datang juga? Saya pikir kamu sibuk mengurus rumah. Royan, pastikan istrimu tidak membuat kesalahan malam ini. Banyak investor asing datang, jangan sampai ada hal memalukan atau tingkah laku kampungan. Hani tersenyum getir. Bahkan mertuanya sendiri lebih menghargai gundik itu daripada dirinya. Di mata Pak Haris, Hani hanyalah wanita biasa yang beruntung dinikahi Royan, sementara Diva adalah wanita karir cerdas yang bisa diandalkan. Betapa butanya mereka semua. Tenang saja, yah. Hani akan duduk diam, jawab Royan cepat, seolah membela diri. Bagus. Diva, ayo antar saya ke meja tamu VIP. Ada beberapa kolega yang ingin saya kenalkan padamu, ajak Pak Haris, mengabaikan Royan dan Hani. Diva mengangguk antusias. Sebelum pergi, ia melirik Hani dengan tatapan penuh kemenangan. Tatapan yang berkata, lihat, aku ratu di sini, dan kamu cuma dayang-dayang. Royan segera mengekor di belakang ayahnya. Hani ditinggalkan sendiri sejenak di tengah kerumunan yang bising. Saat itulah, dari arah samping, seseorang menyodorkan segelas air mineral. Sepertinya kamu butuh yang dingin-dingin untuk mendinginkan kepala. Han, sapa suara bariton yang akrab. Hani menoleh. Raka, sahabat lamanya semasa kuliah yang kini menjadi pengacara sukses, berdiri di sana dengan senyum hangat. Raka adalah satu-satunya tamu undangan yang benar-benar mengenal siapa Hani sebenarnya,
wanita cerdas yang dulu selalu menjadi juara kelas sebelum karirnya terhenti karena menikah dengan Royan. "Raka? Kamu diundang?" tanya Hani kaget. Matanya sedikit berbinar melihat wajah yang familiar dan tulus. "Kantorku kan konsultan hukum perusahaan ini. Lupa?" Raka terkekeh, namun matanya menatap Hani dengan sorot prihatin. "Aku lihat tadi. Wanita baju merah itu, dia semakin berani ya? Caranya menatapmu, seperti ingin menelanmu bulat-bulat." Hani menerima gelas air itu. Dia merasa di atas angin. "Raka. Royan dan Pak Haris sama-sama memanjakannya. Aku seperti orang asing di keluarga ini." "Hati-hati, Han," bisik Raka, nadanya berubah serius. Ia mendekatkan wajahnya sedikit. "Orang yang terlalu percaya diri biasanya ceroboh. Tapi orang yang diam seperti kamu, biasanya yang paling mematikan jika sudah bertindak. Jaga dirimu. Kalau butuh bantuan hukum atau apapun malam ini, aku ada di meja 8. Hani mengangguk, merasa sedikit terhibur karena setidaknya ada satu orang waras di ruangan ini yang berpihak padanya. Raka berlalu membaur dengan tamu lain, memberikan ruang bagi Hani. Royan kembali menghampiri Hani dengan wajah gusar, menarik lengan Hani kasar. "Kamu ngapain ngobrol sama Raka? Jangan bikin gosip. Ayo cepat ke meja utama. Acara mau dimulai. Ingat pesan ayah, jaga sikap." Hani berjalan di samping Royan menuju meja bundar paling depan. Di sana, Diva sudah duduk manis di kursi yang seharusnya diperuntukkan bagi tamu kehormatan, tepat di sebelah kursi kosong Pak Haris. Royan menarik kursi di sebelah Diva untuk dirinya sendiri, dan menyisakan kursi di ujung untuk Hani. Posisi duduk itu semakin memperjelas status Hani yang terpinggirkan. Saat Hani hendak duduk, ia melihat tatapan Diva tertuju pada saku jas Royan. Tatapan yang penuh kode dan arti. Royan menepuk pelan saku jasnya, tempat botol kecil misterius itu berada, memberikan isyarat aman pada Diva. Diva tersenyum puas, seolah baru saja mendapatkan jaminan kemenangan. Jantung Hani berdegup kencang. Firasatnya di rumah tadi ternyata benar. Ada rencana jahat yang melibatkan botol itu, dan Diva adalah otaknya. Mereka merencanakan sesuatu di meja ini, di tengah pesta ini. Hani meremas kain gaunnya di bawah meja. "Silakan remehkan aku sepuas kalian," batin Hani, matanya menatap tajam ke arah panggung yang mulai terang. "Malam ini, bukan aku yang akan menangis." MC bersuara lantang membuka acara, disambut tepuk tangan meriah yang menggema di seluruh ballroom. Lampu sorot kristal di langit-langit memancarkan cahaya menyilaukan. Namun bagi Hani, suasana di meja bundar VIP terasa lebih gelap dan mencekam daripada kuburan. Ia duduk diam di kursinya, memperhatikan bagaimana Diva dengan luasnya menuangkan anggur ke gelas Pak Haris, tertawa renyah menanggapi lelucon mertuanya itu, seolah-olah dialah menantu idaman di keluarga ini. Sementara itu, Royan tampak tidak tenang. Hani bisa melihat butir-butir keringat dingin bermunculan di pelipis suaminya, padahal pendingin ruangan bekerja maksimal. Royan terus-menerus mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja, matanya bergerak gelisah antara panggung, wajah ayahnya, dan saku jasnya sendiri. Kaki kanannya bergoyang-goyang di bawah meja, menciptakan getaran kecil yang bisa dirasakan Hani melalui lantai. "Mas, kamu sakit?" tanya Hani datar, memecah fokus Royan. Royan tersentak kaget, seakan baru saja dibangunkan dari mimpi buruk. "Hah? Enggak. Aku cuma gugup mau pidato sambutan nanti. Kamu tahu kan ayah sangat perfeksionis. Aku nggak boleh salah sedikit pun." "Tenang saja, Pak Royan." Sela Diva tiba-tiba, mencondongkan tubuhnya melewati Royan untuk menatap Hani dengan senyum miring. "Pak Royan sudah berlatih pidato dengan saya seharian kemarin di apart, maksud saya di kantor. Pasti lancar." Diva sengaja memelesetkan kata, apartemen, menjadi, kantor, hanya untuk melihat reaksi Hani. Wanita itu benar-benar menikmati permainan ini. Hani hanya menatapnya sekilas, lalu kembali fokus pada panggung, mengabaikan provokasi murahan itu. Ketidakpedulian Hani justru membuat Diva semakin kesal dan mendengus kasar. Seorang pelayan berseragam rapi datang, menghampiri meja mereka membawa nampan berisi aneka minuman. "Silakan, Tuan, Nyonya," sapa pelayan itu ramah. Diva dengan cepat mengambil segelas koktail berwarna oranye cerah, dengan hiasan irisan jeruk di bibir gelasnya.
Aku mau yang ini. Vodka orange, favoritku. Segar dan bikin semangat. Royan menatap nampan itu, lalu menunjuk segelas jus jeruk murni yang warnanya hampir identik dengan minuman beralkohol milik Diva. Gelasnya pun memiliki bentuk yang sama, hanya berbeda pada hiasan kecil di atasnya. Milik Diva ada buah ceri, milik Hani polos. Tolong jus jeruk itu untuk istri saya, perintah Royan pada pelayan. Pelayan itu meletakkan gelas jus di hadapan Hani, lalu undur diri. Kini, di atas meja tersaji 2 gelas dengan cairan berwarna oranye yang serupa. Satu berisi alkohol, satu berisi jus murni. Royan melirik arloji mahalnya. Hani, aku harus ke toilet sebentar sebelum naik panggung. Perutku mulas. Silakan, jawab Hani singkat. Royan bangkit berdiri, namun bukannya langsung berjalan menjauh, ia justru berputar sedikit ke arah belakang kursi Hani, berpura-pura merapikan jasnya. Gerakannya canggung. Hani, yang sejak awal waspada, tidak menoleh ke belakang. Namun, ia mengeluarkan cermin bedak kecil dari tas tangannya dan membukanya di bawah meja. Dari pantulan cermin kecil itu, Hani bisa melihat tangan Royan bergerak cepat. Tangan suaminya merogoh saku jas, mengeluarkan botol kecil tanpa label yang tadi pagi Hani temukan. Dengan gerakan kilat, Royan membuka tutup botol itu dan menumpahkan seluruh isinya ke dalam gelas jus jeruk milik Hani. Cairan bening itu bercampur dengan jus kuning, menciptakan sedikit buih yang segera menghilang. Royan menggoyangkan gelas itu sedikit dengan jarinya agar tercampur rata, lalu kembali duduk di kursinya dengan wajah yang dipaksa tenang, seolah-olah ia batal ke toilet. Gak jadi ke toilet, Mas? Tanya Hani, menyimpan kembali cerminnya dengan tenang. Jantungnya bergemuruh kencang, menyadari bahwa suaminya sendiri baru saja meracuninya di depan mata kepalanya sendiri. Nanti saja, tanggung. Acaranya sudah mau masuk sesi inti, elak Royan. Ia lalu mendorong gelas jus yang sudah dibubuhi, itu lebih dekat ke arah Hani. Senyum manis terukir di bibirnya, senyum palsu yang membuat perut Hani mual. Minumlah dulu, Bu. Kamu kelihatan pucat. Jus jeruk bagus buat naikin gula darah biar kamu gak lemas nanti pas nemenin aku salaman sama tamu. Bujuk Royan dengan nada perhatian yang dibuat-buat. Hani menatap gelas itu. Secara kasat mata, tidak ada yang berubah. Warnanya tetap oranye segar. Tapi Hani tahu, di dalamnya terkandung zat kimia entah apa, yang Royan sebut vitamin, tapi disembunyikan seperti barang haram. Hani melihat ada residu minyak tipis yang mengambang samar di permukaan jus, nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan jeli. Terima kasih, Mas. Perhatian sekali kamu, jawab Hani dengan nada datar yang sulit diartikan. Ia mengangkat gelas itu pelan. Mata Royan membelalak sedikit, antusiasme jahat terpancar jelas. Ia menahan napas, menunggu cairan itu menyentuh bibir istrinya. Di sebelahnya, Diva sedang sibuk bersulang dengan Pak Haris, tidak memperhatikan drama kecil itu. Ayo, Bu, habiskan. Biar segar, desak Royan lagi, tidak sabar. Hani mendekatkan bibir gelas ke mulutnya, mencium aroma jeruk yang kini bercampur dengan bau samar bahan kimia yang agak menyengat, seperti bau obat rumah sakit yang ditumbuk. Hani tahu, jika ia meminum ini, hidupnya akan tamat malam ini juga. Entah ia akan pingsan, sakit perut, atau dipermalukan sesuai rencana mereka. Tunggu. Hani menurunkan gelasnya lagi ke meja. Wajah Royan berubah kecewa seketika. Kenapa? Kok enggak diminum? Dingin sekali AC-nya. Aku mau ambil syal dulu di mobil sebentar. Hani beralasan, mencoba mengulur waktu. Ia butuh momen yang tepat. Momen di mana mata semua orang teralihkan. Ah, ribet banget sih kamu. Minum dulu itu, nanti keburu cair es batunya jadi nggak enak. Bentak Royan pelan namun tajam, hilang sudah topeng suami penyayangnya. Ketidaksabarannya mulai tidak terkontrol. Sabar dong, Royan. Istrimu kan memang begitu, lelet dan banyak mau. Sambar Diva sambil menyesap koktailnya dengan anggun. Lihat dong aku, nggak banyak drama. Minum ya tinggal minum. Hani tersenyum tipis mendengar ucapan Diva. Benar, Diva. Minum ya tinggal minum. Sebentar lagi kamu akan membuktikan ucapanmu sendiri, batin Hani. Lampu ruangan tiba-tiba meredup perlahan.
Suara musik orkestra yang tadinya lembut kini berubah menjadi nada intro yang megah dan dramatis. Suara MC terdengar berat dan bergema. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya ke layar utama. Kita akan menyaksikan perjalanan sejarah perusahaan yang dibangun oleh Bapak Haris. Layar raksasa di panggung menyala terang, menampilkan video profil perusahaan dengan suara narasi yang menggelegar. Seluruh atensi tamu undangan tersedot ke arah layar. Ruangan menjadi gelap, hanya diterangi bias cahaya dari layar proyektor. Inilah saatnya. Royan menoleh ke arah panggung, begitu juga Pak Haris. Diva, yang duduk di sebelah Royan, sibuk mengeluarkan bedak padatnya, memanfaatkan keremangan untuk memperbaiki riasannya agar tetap paripurna saat lampu menyala nanti. Ia meletakkan gelas kaktail oranyenya di meja, tepat di samping gelas jus beracun milik Hani. Posisi kedua gelas itu berdekatan, nyaris bersentuhan. Dalam kegelapan itu, mata Hani bersinar tajam. Tidak ada keraguan sedikit pun di hatinya. Tangan kanannya bergerak secepat kilat, tanpa suara, menggeser posisi kedua gelas itu. Geser kiri. Geser kanan. Dalam hitungan detik, gelas kaktail milik Diva kini berada di hadapan Hani. Dan gelas jus berisi cairan misterius racikan Royan, kini berdiri manis di hadapan Diva. Hani menarik tangannya kembali ke pangkuan, duduk tegak dengan napas teratur. Jantungnya berdetak kencang bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Pertukaran itu sempurna. Tidak ada yang melihat. Kegelapan dan ego mereka sendiri telah menjadi sekutu terbaik Hani. Hani menatap lurus ke depan, ke arah layar yang menampilkan kesuksesan semu keluarga ini. Ia menunggu lampu menyala kembali, menunggu babak baru di mana korban dan pelaku akan bertukar tempat tanpa mereka sadari. Video profil perusahaan berakhir dengan logo emas besar yang terpampang di layar, diiringi gemuruh tepuk tangan dari ratusan tamu undangan. Saat lampu ballroom perlahan menyala kembali, menyipitkan mata semua orang yang sempat terbiasa dengan kegelapan, Hani merasakan ketegangan yang luar biasa di udara. Namun, wajahnya tetap datar, seolah ia hanyalah patung porselen yang tak bernyawa. Di sebelahnya, Diva baru saja selesai membedaki wajahnya. Ia menutup kotak bedak mahalnya dengan bunyi klik yang cukup keras, lalu mengeluh pelan sambil memegangi lehernya. Duh, gara-gara makan keripik asin tadi tenggorokanku jadi kering banget. Keluh Diva manja, matanya melirik ke arah gelas di meja. Tanpa curiga sedikit pun, tangan Diva terulur meraih gelas yang ada di hadapannya. Gelas jus jeruk yang kini berisi cairan, vitamin, racikan Royan. Karena warna minuman Diva sebelumnya, vodka orange, dan jus jeruk milik Hani hampir identik di bawah pencahayaan lampu kuning hotel. Ditambah lagi es batu yang sudah sedikit mencair membuat warnanya memudar, Diva sama sekali tidak menyadari perbedaannya. Di sisi lain, Royan tidak mempedulikan Diva. Fokusnya terkunci sepenuhnya pada Hani. Ia melihat gelas di hadapan Hani, yang sebenarnya adalah kaktail alkohol milik Diva, masih utuh, belum berkurang setetes pun. Bu, kok belum diminum juga sih? Desis Royan, suaranya terdengar tidak sabar dan sedikit panik. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Hani, berpura-pura mesra padahal nadanya penuh ancaman. Kamu mau mempermalukan aku? Aku sudah pesankan khusus buat kamu, masa kamu anggurin? Hargai sedikit usaha suamimu. Hani menoleh perlahan, menatap mata suaminya yang dipenuhi ambisi kotor. Aku menunggu momen yang pas, Mas. Gak enak minum sendirian sementara Pak Haris belum minum. Alasan saja kamu. Royan mendengus kasar. Ia melirik jam tangannya lagi. Waktu semakin mepet. Obat itu butuh waktu sekitar 10-15 menit untuk bereaksi. Jika Hani tidak meminumnya sekarang, reaksinya tidak akan terjadi saat Hani naik panggung nanti. Rencana Royan untuk membuat Hani terlihat gila dan meracau saat mendampinginya menerima penghargaan bisa gagal total. Minum sekarang, Hani. Atau aku tidak akan membiarkanmu pulang ke rumah malam ini, ancam Royan berbisik tajam. Hani tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk Royan sedikit meremang tanpa ia tahu alasannya. Baiklah, kalau itu mau kamu, Mas. Tepat saat itu, Pak Haris berdiri dari kursinya. Ia mengangkat gelas wine-nya tinggi-tinggi, memberi isyarat kepada seluruh tamu untuk bersulang merayakan ulang tahun perusahaan. Hadirin sekalian, suara Pak Haris menggelegar tanpa mikrofon, menunjukkan wibawanya. Mari kita angkat gelas kita.
Untuk kesuksesan, kejayaan, dan masa depan perusahaan kita yang semakin gemilang. Cheers! Cheers! Seru para tamu serempak. Ini adalah momen yang tidak bisa dihindari. Di meja bundar VIP, Royan, Diva, dan Hani ikut mengangkat gelas mereka. Jantung Royan berdegup kencang bak genderang perang. Matanya melotot menatap gelas di tangan Hani. Ia menahan napas, berdoa dalam hati agar cairan itu segera masuk ke tubuh istrinya. Sebentar lagi, Hani, sebentar lagi kamu akan jadi sejarah, dan aku bisa bebas bersama Diva, batin Royan licik. Diva, yang memang sudah sangat kehausan, tidak lagi peduli dengan etika bersulang yang anggun. Begitu Pak Haris selesai bicara, ia langsung menempelkan bibir gelas ke mulutnya. Ia mengira akan merasakan sensasi vodka yang menyengat dan segar. Di sebelahnya, Hani juga mengangkat gelasnya. Ia tahu gelas di tangannya berisi alkohol. Hani bukan peminum, tapi ia tahu ia harus meminumnya sedikit saja untuk mengelabui Royan. Cukup satu tegukan kecil untuk membasahi bibir, sisanya akan ia buang nanti saat ada kesempatan. Suasana hening sejenak saat ratusan orang menenggak minuman mereka. Diva meneguk minumannya dengan rakus. 1 teguk besar. 2 teguk. Cairan dingin itu mengalir deras melewati tenggorokannya yang kering. Ada rasa aneh yang sedikit pahit dan berbau kimia, berbeda dengan rasa jeruk segar atau vodka yang biasa ia minum. Namun, karena rasa hausnya yang tak tertahankan dan dominasi rasa manis sirup jeruk, Diva mengabaikan rasa aneh itu. Ia pikir mungkin es batunya sudah terlalu cair, atau bartender mencampurnya dengan brand vodka murahan. Gluk, gluk, gluk. Diva menghabiskan hampir setengah gelas dalam sekali minum. Ia meletakkan gelas itu kembali ke meja dengan napas lega. Ah, aneh rasanya. Agak pahit, gumam Diva sambil menyeka sudut bibirnya dengan tisu. Royan tidak mendengar keluhan Diva. Ia terlalu sibuk memperhatikan Hani. Hani meminum sedikit dari gelasnya. Rasa alkohol yang tajam langsung menyengat lidahnya. Ia menahan keinginan untuk batuk. Ia menelan sedikit saja, lalu meletakkan gelas itu kembali dengan tenang. Sudah puas, Mas? Tanya Hani, menatap Royan. Royan menghela napas panjang, senyum kemenangan mulai terbit di wajahnya. Ia melihat isi gelas Hani sudah berkurang sedikit. Itu sudah cukup. Dosis yang ia masukkan sangat tinggi. Sedikit saja masuk ke tubuh, efeknya akan tetap fatal. Pintar. Begitu dong jadi istri yang nurut. Puji Royan sambil menepuk-nepuk punggung tangan Hani. Sentuhan yang terasa menjijikkan bagi Hani. Nanti kamu akan merasa sedikit pusing. Itu efek vitaminnya bekerja. Jangan khawatir, itu tandanya tubuhmu sedang menyerap energi. Energi ya? Ulang Hani pelan. Matanya melirik arah Diva yang kini sedang sibuk mengunyah buah ceri dari piring kecilnya. Tanpa Royan sadari, bom waktu yang ia racik sendiri kini sedang berdetak di dalam tubuh wanita yang salah. Zat kimia berbahaya itu kini mulai menyebar melalui aliran darah Diva, menuju ke saraf pusatnya, bersiap untuk meledakkan kewarasannya di depan umum. Diva tiba-tiba memegang kepalanya. Duh, kok tiba-tiba agak lieng ya? Keluhnya pada Pak Haris. Mungkin efek wine tadi belum hilang. Pak Haris tertawa renyah. Ah, kamu ini, Diva, baru minum sedikit sudah pusing. Kuatkan fisikmu. Sebentar lagi nama kamu akan dipanggil untuk penghargaan karyawan terbaik. Jangan sampai pingsan di panggung. Tenang, Pak. Diva kuat kok. Jawab Diva sambil memaksakan tawa, meski matanya mulai berkedip-kedip lebih cepat. Ia merasa suhu tubuhnya naik drastis. Keringat dingin mulai muncul di tengkuknya. Jantungnya berdebar tidak beraturan, seperti habis lari maraton. Hani memperhatikan semua gejala itu dengan seksama dari sudut matanya. Ia mengenali tanda-tanda itu. Royan benar-benar tidak main-main dengan dosisnya. Itu bukan sekadar obat pusing. Itu stimulan dosis tinggi yang biasa dipakai di dunia malam untuk membuat orang kehilangan kendali. Mas Royan, panggil Diva, suaranya mulai terdengar sedikit serak dan berat. AC-nya mati ya? Kok panas banget sih? Royan menoleh sekilas, acuh tak acuh. Dingin kok. Perasaanmu saja. Jangan manja, sebentar lagi giliran kita. Royan masih mengira bahwa Hanilah yang akan segera merasakan panas itu. Ia terus melirik Hani,
menunggu istrinya mengeluh atau bertingkah aneh. Tapi anehnya, Hani justru terlihat sangat tenang. Bahkan mulai menyantap hidangan pembuka dengan santai. "Kamu nggak merasa panas, Bu?" pancing Royan penasaran. Hani menggeleng pelan sambil mengunyah salad udangnya. "Enggak. Justru segar banget setelah minum jus tadi." "Kenapa, Mas? Kamu berharap aku sakit?" Enggak. Maksudku baguslah kalau begitu," Royan menjawab gugup. Ia mulai bingung. Kenapa Hani baik-baik saja? Padahal Diva di sebelahnya sudah mulai mengipas-ngipaskan tangannya ke leher dengan gerakan gelisah yang tidak wajar. Di bawah meja, kaki Diva mulai bergerak-gerak liar, mengetuk lantai dengan tempo cepat. Matanya yang tadi tajam kini mulai terlihat sayu namun liar, melirik ke sana kemari dengan paranoid. Obat itu mulai mengambil alih kesadarannya, mengikis rasa malunya, dan membuka pintu gerbang bagi semua rahasia kotor yang tersimpan di kepalanya. Hani meletakkan garpunya. Pertunjukan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Waktu seakan berjalan lambat bagi Royan. Matanya tak henti-hentinya melirik arloji di pergelangan tangan kirinya. Sudah 10 menit berlalu sejak Hani meneguk minumannya. Seharusnya, menurut instruksi dari penjual obat gelap yang ia temui, efeknya akan mulai terasa dalam hitungan menit. Target akan mulai merasa pusing, mual, lalu kehilangan orientasi, dan akhirnya meracau tak terkendali. Namun, pemandangan di hadapannya sungguh membingungkan. Hani duduk dengan punggung tegak, wajahnya tenang, dan senyum sopan masih terukir di bibirnya setiap kali ada tamu yang menyapa. Tidak ada tanda-tanda keringat dingin, mata sayu, atau tangan gemetar. Istrinya itu justru terlihat sangat menikmati suasana pesta. Sesekali memotong steak di piringnya dengan gerakan pisau dan garpu yang stabil. "Mas, kenapa kamu liatin aku terus? Makanannya nggak enak?" tanya Hani tiba-tiba, membuat Royan tersentak kaget hingga garpu di tangannya berdenting nyaring membentur piring. Enak kok." "Enak," jawab Royan gugup. Ia buru-buru menyuapkan potongan daging ke mulutnya, untuk menutupi kegelisahannya. "Aku cuma khawatir sama kamu. Kamu beneran gak pusing, Bu?" "Pusing kenapa sih, Mas? Dari tadi kamu tanya itu terus." "Aku sehat walafiat," jawab Hani santai, lalu menyesap air mineralnya. Hani sengaja minum banyak air putih untuk menetralkan sisa rasa alkohol dari koktail yang tadi ia cicipi sedikit. Royan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Hatinya mulai diselimuti keraguan. Apa dosisnya kurang? Atau jangan-jangan obatnya palsu? Batin Royan kesal. Ia sudah membayar mahal untuk cairan itu. Rencananya adalah membuat Hani mempermalukan dirinya sendiri saat Royan dipanggil ke panggung nanti. Sehingga Royan punya alasan kuat untuk menggugat cerai dengan dalih, istri tidak waras, dan merusak reputasi perusahaan. Sementara Royan sibuk dengan kebingungannya, ia sama sekali tidak menyadari bom waktu yang sesungguhnya sedang meledak tepat di sebelahnya. Diva mulai bertingkah aneh. Awalnya hanya gerakan kaki yang tak bisa diam. Lalu jari-jarinya mulai mengetuk-ngetuk meja dengan tempo yang semakin cepat dan kacau. Matanya yang dilapisi lensa kontak berwarna abu-abu itu kini membelalak lebar. Pupilnya membesar nyaris menutupi seluruh iris mata. Dunia di mata Diva mulai berubah. Cahaya lampu gantung kristal di atas sana tampak berputar-putar menciptakan pola warna-warni yang memusingkan namun indah. Suara musik orkestra terdengar berdengung di telinganya, seolah-olah volume diputar ke tingkat maksimal. Suara orang-orang yang mengobrol terdengar seperti bisikan tawon yang berdengung di dalam kepalanya. Hihihi. Diva tertawa kecil tiba-tiba. Suaranya melengking aneh di tengah percakapan serius antara Pak Haris dan seorang investor asing di meja mereka. Pak Haris menoleh, keningnya berkerut. "Diva, kamu kenapa tertawa? Ada yang lucu dari pembicaraan kami." Diva menutup mulutnya dengan tangan, tapi bahunya berguncang menahan tawa. Di matanya, wajah Pak Haris terlihat lucu, hidungnya seperti memanjang dan mengecil seperti badut karet. "Enggak, Pak. Bapak lucu banget sih kalau lagi serius. Kayak kodok ngembung." "Hihihi." Pak Haris ternganga. Wajahnya memerah karena malu dan tersinggung. Investor di depannya tampak bingung dan tidak nyaman. Royan yang mendengar itu langsung menyikut lengan Diva dengan keras. "Diva, jaga mulutmu. Kamu mabuk ya?" desis Royan marah.
Ia berpikir Diva pasti tidak kuat menahan alkohol dari vodka orange yang ia pesan, padahal yang diminum Diva adalah jus beracun. Minum air putih sana. Jangan bikin malu di depan investor. Diva menepis tangan Royan dengan kasar. Tenaganya tiba-tiba menjadi sangat kuat, jauh lebih kuat dari biasanya. Apaan sih senggol-senggol? Jangan pegang-pegang, nanti istri lo yang sok suci itu cemburu lagi. Seru Diva cukup keras. Beberapa tamu di meja sebelah mulai menoleh. Hani hanya diam, pura-pura sibuk memotong daging, namun telinganya menangkap setiap kata dengan jelas. Bagus, obatnya bekerja lebih cepat dari dugaan, batin Hani. Ia melihat wajah Diva yang mulai memerah padam dan berkeringat deras. Itu adalah efek stimulan yang memacu kerja jantung secara ekstrim. Otak Diva kini kehilangan filter logikanya. Apa yang ada di pikiran bawah sadarnya akan keluar begitu saja. Diva, cukup, bentak Pak Haris pelan namun tegas. Kalau kamu tidak bisa mengontrol diri, lebih baik kamu pulang. Pulang? Ih bapak kok ngusir sih? Katanya aku kesayangan bapak? Katanya aku aset berharga. Diva merengek dengan nada yang dibuat-buat, lalu tiba-tiba ia menyambar gelas air milik Hani dan meneguknya sampai habis tanpa izin. Haus banget. Di sini panas kayak neraka. Royan semakin panik. Ia tidak mengerti kenapa Diva jadi sekacau ini, sementara Hani masih tenang-tenang saja. Situasi ini di luar skenario yang ia susun. Tiba-tiba, suara MC kembali terdengar lantang dari pengeras suara, memutus ketegangan di meja VIP itu. Hadirin sekalian, tibalah kita di acara puncak malam ini. Pemberian penghargaan untuk sosok yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya demi kemajuan perusahaan. Karyawan terbaik tahun ini, dengan kinerja paling gemilang. Lampu sorot bergerak menyapu ruangan, menciptakan suasana dramatis. Siapa lagi kalau bukan Nona Diva Anastasia? Tepuk tangan membahana. Musik pengiring berdentum semangat. Layar raksasa menampilkan foto profil Diva yang cantik dan profesional. Di meja VIP, Royan merasa lega sejenak. Oke, ini momennya Diva. Semoga dia bisa fokus sebentar dan tidak bertingkah konyol, harap Royan. Ia menepuk bahu Diva. Diva, itu namamu. Sana naik panggung. Awas, jangan aneh-aneh. Senyum yang lebar. Diva terdiam sejenak. Matanya menatap panggung yang terang benderang. Dalam pengaruh obat, panggung itu terlihat seperti istana megah yang memanggilnya. Ia merasa menjadi ratu dunia. Rasa percaya dirinya melambung tinggi, menembus batas kewarasan. Diva berdiri dengan sentakan keras, hingga kursinya terdorong ke belakang dan hampir terjungkal. Akhirnya, teriak Diva lantang, merentangkan kedua tangannya. Panggung gue. Minggir semua. Hani menahan napas. Ia melihat tubuh Diva bergoyang limbung saat melangkah. Hak sepatu tingginya yang runcing, tampak tidak stabil menopang tubuh yang sedang dikuasai zat kimia. Diva melangkah menuju panggung. Bukan dengan jalan anggun seperti model, melainkan dengan langkah lebar yang sempoyongan dan agresif. Ia menabrak bahu seorang pelayan, hingga nampan berisi gelas kosong terjatuh dan pecah berantakan. Prang! Suara pecahan kaca membuat musik berhenti sejenak. Semua mata tertuju pada Diva. Hening. Namun Diva tidak peduli. Ia malah tertawa terbahak-bahak melihat pecahan gelas itu. Opa Aa. Pecah berarti membeli. Serunya ngawur, lalu kembali berjalan menuju tangga panggung. Royan menepuk jidatnya. Wajahnya pucat. Pak Haris menahan napas, tangannya mencengkeram serbet meja dengan erat. Ada apa dengan anak itu? Desis Pak Haris geram. Hani menatap punggung Diva yang sedang menaiki anak tangga panggung dengan susah payah. Ia tahu, begitu Diva memegang mikrofon itu, tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikan kebenaran yang akan dimuntahkannya. Diva sampai di tengah panggung. Ia merebut mikrofon dari tangan MC dengan kasar. MC yang kaget mencoba menahannya, tapi Diva mendorongnya menjauh. Minggir lo, gue mau pidato, bentak Diva, suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan melalui sound system ribuan watt. Diva berdiri di sana, di bawah sorot lampu yang menyilaukan, dengan rambut yang mulai berantakan dan senyum menyeringai yang mengerikan.
Ia menatap lautan manusia di depannya, lalu pandangannya terkunci pada meja VIP, tepat ke arah Royan dan Pak Haris. "Halo semuanya AA," sapa Diva dengan nada melengking yang pecah. "Kalian semua pasti kagumkan sama gue? Cantik, pintar, seksi. Nggak kayak istri bos kalian yang di pojokan itu, yang kayak taplak meja." Suasana ballroom mendadak riuh rendah. Bisik-bisik mulai terdengar. Royan mematung di kursinya, darahnya serasa berhenti mengalir. Ini bukan sekadar mabuk. Ini bencana. Hani hanya duduk diam, matanya dingin menatap panggung. "Silakan, Diva. Panggung ini milikmu. Hancurkan dirimu sendiri," bisik hati Hani. Suasana di dalam ballroom yang megah itu mendadak hening, seolah seluruh oksigen tersedot keluar dalam sekejap. Ratusan pasang mata terbelalak menatap sosok wanita bergaun merah di atas panggung yang baru saja melontarkan penghinaan kasar kepada istri pemilik acara. Musik latar berhenti total, menyisakan dengungan feedback mikrofon yang menyakitkan telinga. Di meja VIP, Royan merasa seakan lantai di bawah kakinya runtuh. Wajahnya pucat pasi, darahnya berdesir dingin. Ia menatap Hani di sebelahnya dengan ngeri, namun Hani tetap duduk dengan postur sempurna. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun, seolah ia sedang menonton pertunjukan teater yang membosankan. Di atas panggung, Diva merasa tubuhnya seringan kapas. Obat racikan Royan itu bekerja dengan cara yang mengerikan, memutus semua filter logika dan rasa malu di otak Diva, sekaligus memompa adrenalin ke tingkat yang mematikan. Di mata Diva yang kini berkabut halusinasi, wajah-wajah para tamu undangan yang terkejut itu tampak seperti penonton yang sedang memuja-muja dirinya. Ia merasa menjadi bintang utama di konser tunggalnya sendiri. "Kenapa kalian diam?" teriak Diva lagi, suaranya pecah dan melengking. Ia berjalan sempoyongan ke tepi panggung, nyaris terperosok jatuh jika tangannya tidak menyambar tiang penyangga backdrop. "Tepuk tangan dong buat gue. Diva Anastasia, sekretaris paling mahal, paling cantik, paling bisa segalanya." Diva tertawa terbahak-bahak, tawa yang terdengar sumbang dan mengerikan. Ia mengangkat piala penghargaan, karyawan terbaik, yang baru saja diserahkan MC tadi, menimang-nimangnya sejenak, lalu dengan gerakan kasar melempar piala kristal itu ke lantai panggung. Prang! Piala itu hancur berkeping-keping. Serpihan kristal berserakan di bawah sorot lampu. "Sampah," cemooh Diva, menunjuk pecahan piala itu. "Gue nggak butuh piala murahan ini. Gue butuhnya duit. Duit dan kekuasaan. Iya kan, Pak Bos?" Diva menunjuk lurus ke arah meja VIP dengan telunjuk gemetar. Pak Haris mematung di kursinya, wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menoleh cepat ke arah Royan. "Royan, kendalikan wanitamu itu sekarang juga. Atau saya panggil security untuk menyeretnya keluar seperti binatang," desis Pak Haris, suaranya bergetar karena emosi. Royan tersentak. Ia sadar ia harus bertindak sebelum Diva ngoceh lebih ngawur lagi. Dengan kaki gemetar, Royan berlari menaiki tangga panggung. Jantungnya berpacu liar, keringat dingin membasahi punggung kemejanya. Dalam benaknya, ia mengutuk dirinya sendiri. Kenapa obatnya bereaksi begini? Harusnya Hani yang gila, bukan Diva. Kenapa bisa salah sasaran? Begitu sampai di atas panggung, Royan berusaha meraih lengan Diva. "Diva, cukup. Turun. Kamu sakit," bisik Royan keras, mencoba merebut mikrofon dari tangan wanita itu. Namun tenaga Diva di luar dugaan. Efek stimulan membuat otot-ototnya menegang kuat. Ia menghempaskan tangan Royan dengan kasar, hingga suaminya itu terhuyung mundur. "Jangan pegang-pegang," bentak Diva. Kali ini suaranya terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan melalui sound system. "Lo siapa ngatur-ngatur gue?" "Oh, gue tahu. Lo Royan kan? Suami takut istri yang bisanya cuma janji manis doang." Gumam kaget terdengar dari para tamu undangan. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian langka dan memalukan ini. Kilatan lampu flash kamera mulai bermunculan satu persatu, seperti kunang-kunang yang siap mengabadikan kehancuran reputasi keluarga konglomerat itu. Royan panik setengah mati melihat kamera-kamera itu. Ia kembali menerjang maju, berusaha membungkam mulut Diva dengan tangannya. "Diva, diam. Kita bicarakan di belakang."
Turun sekarang. Diva meronta liar. Ia mendorong dada Royan sekuat tenaga, lalu menendang tulang kering pria itu dengan ujung sepatu hak tingginya yang runcing. Arg. Royan mengerang kesakitan, memegangi kakinya sambil melompat-lompat kecil. Wibawanya sebagai CEO muda hancur lebur dalam sekejap mata. Melihat Royan kesakitan, Diva justru tertawa kegirangan. Ia merasa sangat berkuasa. Rasain lo, makanya jangan sok merintah. Lo pikir gue takut sama lo? Gue tahu semua rahasia lo, Royan. Gue tahu isi brankas lo, gue tahu password email lo, gue bahkan tahu warna celana dalam lo. Pernyataan vulgar itu membuat suasana semakin kacau. Para istri pejabat dan sosialita menutup mulut mereka dengan tangan, terkejut bukan main. Bisik-bisik berubah menjadi riuh rendah cemoohan. Hani masih duduk diam di kursinya, namun kini ia menyesap teh hangatnya dengan sangat pelan. Di balik cangkir itu, bibirnya menyunggingkan senyum yang sangat tipis, nyaris tak terlihat. Ia melihat Raka di meja seberang memberikan anggukan kecil padanya, sebuah tanda bahwa sahabatnya itu pun menikmati pertunjukan kejujuran ini. Royan, yang kini menahan sakit di kakinya dan malu di wajahnya, berusaha bangkit lagi. Ia memberi isyarat panik kepada petugas keamanan di sudut ruangan. Tolong, bawa dia turun. Dia keracunan makanan. Cepat, teriak Royan putus asa, mencoba membangun narasi bahwa Diva hanya sakit. Dua orang petugas keamanan bertubuh kekar, segera berlari naik ke panggung. Melihat ada orang asing mendekat, paranoid Diva meledak. Dalam halusinasinya, ia melihat kedua petugas itu sebagai monster yang ingin menangkapnya. Jangan mendekat, jerit Diva histeris, mundur teratur hingga punggungnya menabrak layar proyektor. Matanya liar mencari perlindungan. Lalu, pandangannya kembali tertuju pada sosok Pak Haris yang duduk kaku di depan panggung. Wajah Diva berubah drastis. Dari garang dan agresif, tiba-tiba menjadi manja dan merengek seperti anak kecil. Ia melihat Pak Haris bukan sebagai atasan, tapi sebagai satu-satunya pelindung yang ia miliki. Sayangku, tolong aku. Rinti Diva sambil mengulurkan tangannya ke arah Pak Haris. Mereka jahat sama aku. Royan jahat. Dia mau bunuh aku kayak dia mau bunuh istrinya. Kalimat terakhir itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Hening kembali tercipta, kali ini lebih mencekam. Royan membeku. Matanya membelalak horor. Diva baru saja membocorkan niat jahat Royan tanpa sadar. Diva terus meracau. Air mata mulai meleleh melunturkan maskaranya yang tebal, membuat wajahnya tampak seperti badut horor. Ia menunjuk-nunjuk Royan dengan penuh kebencian. Dia itu iblis. Tadi dia kasih aku obat bukan buat aku, buat si Hani. Diva cekikikan lagi, suaranya berubah-ubah antara menangis dan tertawa. Dia bilang itu vitamin, padahal isinya racun biar Hani jadi gila. Tapi kok malah aku yang enak begini rasanya? Dunia muter-muter kayak komedi putar. Seru banget. Pengakuan polos itu terekam jelas oleh puluhan kamera ponsel. Para tamu undangan tersentak kaget. Kata, racun, bergema di ruangan itu. Pak Haris berdiri perlahan. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah pucat karena syok. Ia menatap anaknya sendiri dengan pandangan tidak percaya. Sementara itu, Royan menggeleng-gelengkan kepalanya panik. Menatap ayahnya, lalu menatap Hani. Bohong. Dia mabuk. Dia gila. Yah, jangan dengerin, teriak Royan, suaranya pecah karena ketakutan. Tapi Diva belum selesai. Ia merasa belum mendapatkan pembelaan yang ia inginkan dari Pak Haris. Rasa obat itu membuatnya semakin nekat. Ia merasa harus membuktikan bahwa dia lebih berhak dibela daripada Royan. Mas Royan pembohong, teriak Diva. Lalu ia melakukan hal yang paling tak terduga. Ia berlari turun dari panggung, menerobos barisan keamanan yang lengah, dan langsung menghambur memeluk kaki Pak Haris yang berdiri mematung. Diva bersimpu di lantai, memeluk erat kaki mertua Hani itu sambil menangis meraung-raung. Gaun merahnya tersingkap berantakan, riasannya hancur lebur. Mas Haris, tolongin Dede. Dede takut. Rengek Diva dengan panggilan sayang yang sangat intim, panggilan yang seharusnya tidak pernah diucapkan seorang sekretaris kepada pemilik perusahaan di depan umum.
Seluruh ruangan menahan napas. Panggilan, Mas Haris, dan Dede, itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Hani meletakkan cangkir tehnya perlahan. Inilah puncak gunung es yang mulai terlihat, dan Hani tahu, ledakan terbesarnya baru akan dimulai sebentar lagi. Panggilan, Mas Haris, dan Dede, yang keluar dari mulut Diva membekukan seluruh isi ballroom. Waktu seolah berhenti berdetak. Para tamu undangan saling berpandangan dengan mata terbelalak, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Seorang sekretaris muda, memeluk kaki pemilik perusahaan raksasa di depan umum, memanggilnya dengan sebutan mesra yang menjijikan, sementara anaknya sendiri berdiri terpaku di sebelahnya. Pak Haris, yang selama ini dikenal sebagai sosok pengusaha bermoral tinggi dan family man, wajahnya berubah menjadi ungu karena campuran antara murka dan malu yang tak tertahankan. Ia berusaha menghentakkan kakinya untuk melepaskan pelukan Diva, persis seperti orang yang sedang berusaha menyingkirkan lintah yang menempel. Lepaskan. Apa-apaan kamu ini? Dasar wanita tidak tahu malu. Bentak Pak Haris, suaranya bergetar hebat. Citra wibawa yang ia bangun puluhan tahun runtuh dalam hitungan detik di tangan wanita yang sedang teler ini. Royan, yang baru saja pulih dari rasa sakit di tulang keringnya, melihat pemandangan itu dengan nyalang. Otaknya mendidih. Ia merasa dikhianati. Diva adalah miliknya, atau setidaknya begitulah yang ia percayai selama ini. Melihat kekasih gelapnya, justru merengek manja pada ayahnya sendiri membuat logika Royan putus. Dengan langkah lebar penuh emosi, Royan menerjang maju. Ia mencengkeram lengan Diva dengan kasar dan menyentaknya hingga wanita itu terlepas dari kaki Pak Haris dan terhuyung ke belakang. "Bangun kamu!" teriak Royan di depan wajah Diva. "Sadar, Diva. Itu ayahku. Kenapa kamu panggil dia begitu? Kamu mau menghancurkan aku. Hah?" Diva yang sempoyongan nyaris jatuh, namun ia berhasil menyeimbangkan diri dengan berpegangan pada pinggiran meja VIP. Efek obat stimulan itu membuat emosinya meledak-ledak bak kembang api. Rasa takutnya hilang berganti dengan keberanian yang nekat dan brutal. Ia menatap Royan dengan sorot mata nyalang, napasnya memburu, dan tiba-tiba, plak, sebuah tamparan keras mendarat mulus di pipi kanan Royan. Suaranya begitu nyaring hingga menggema melalui mikrofon di podium yang tidak sengaja tersenggol tubuh Diva, membuat seluruh ruangan tersentak kaget. Royan terhuyung, memegangi pipinya yang langsung memerah. Ia menatap Diva tak percaya. "Jangan bentak-bentak aku, Royan," jerit Diva histeris. Air matanya meleleh, bercampur dengan ingus dan riasan yang luntur, membuatnya terlihat mengerikan namun menyedihkan. "Kamu itu laki-laki payah. Laki-laki nggak guna. Beraninya cuma sama perempuan." Royan ternganga. "Apa kamu bilang? Kamu dengar aku?" Diva menunjuk wajah Royan dengan telunjuk yang gemetar. Mulutnya mulai memuntahkan semua kebenaran yang selama ini ia simpan rapat-rapat demi ambisi. Obat itu memaksanya jujur, sejujur-jujurnya tanpa filter. "Kamu pikir aku cinta sama kamu? Hah? Jangan mimpi." Diva tertawa mengejek, tawa yang menyayat hati. "Aku cuma butuh akses. Aku cuma butuh jembatan buat masuk ke keluarga ini. Dan kamu, Royan, kamu cuma jembatan rapuh yang gampang diinjak-injak." Para tamu undangan menahan napas. Beberapa orang mulai berbisik riuh, sementara kamera ponsel terus merekam setiap detik drama keluarga yang lebih seru daripada sinetron manapun. Royan gemetar menahan amarah. "Tutup mulutmu. Kamu mabuk." "Aku nggak mabuk. Aku justru sadar banget," potong Diva cepat. Ia berbalik menghadap para tamu undangan, merentangkan tangannya seolah sedang presentasi bisnis. "Asal kalian tahu ya, Royan ini, CEO muda kebanggaan kalian ini, isi kepalanya kosong. Nol besar. Semua laporan keuangan yang bagus itu aku yang bikin. Dia cuma taunya tanda tangan dan main golf." "Diva," bentak Pak Haris mencoba mengintervensi, menyadari rahasia perusahaan mulai bocor. Tapi Diva tidak peduli. Ia kembali menatap Royan dengan tatapan jijik. "Dan kamu tahu nggak kenapa aku mau jadi sekretaris kamu? Karena aku kasihan lihat kamu yang selalu di bawah bayang-bayang bapakmu. Kamu itu anak mami yang nggak bisa apa-apa tanpa duit orang tua." Royan merasa ditelanjangi di depan umum.
Harga dirinya diinjak-injak rata dengan tanah. Tapi Diva belum selesai. Ia mengalihkan pandangannya pada Hani yang masih duduk tenang di kursinya, seolah menjadi satu-satunya penonton VIP di barisan depan. Diva berjalan sempoyongan mendekati Hani. Royan hendak menghalanginya, tapi tatapan liar Diva membuatnya mundur selangkah. Diva berhenti tepat di depan meja Hani, menumpukan kedua tangannya di atas taplak meja putih bersih itu. Dan lo, Hani, desis Diva, napasnya yang berbau alkohol dan keputusasaan menerpa wajah Hani. Lo itu perempuan paling bodoh sedunia. Hani menatap mata Diva tanpa rasa takut sedikitpun. Oh ya? Kenapa begitu? Tanya Hani tenang, nadanya datar namun menusuk. Karena lo masih bertahan sama laki-laki sampah ini. Diva menunjuk Royan tanpa menoleh. Lo tahu nggak? Tadi Royan masukin obat ke minuman lo bukan cuma buat bikin lo gila. Dia mau lo dicap nggak waras biar dia bisa ceraikan lo dan nguasain harta gono gini. Dia bangkrut, Hani. Suami lo itu punya utang miliaran di kasino luar negeri. Dia butuh warisan buat nutupin lubang itu. Duar. Pengakuan itu meledak lebih dahsyat daripada bom. Suasana ballroom yang tadinya riuh, mendadak senyap mencekam. Pernyataan tentang utang judi dan rencana perceraian demi harta adalah skandal tingkat tinggi. Para investor yang hadir saling berbisik dengan wajah panik. Saham perusahaan bisa anjlok besok pagi gara-gara ocehan ini. Royan wajahnya pucat pasi, lebih putih dari kertas. Rahasianya, utang judinya yang selama ini ia tutup rapat, terbongkar begitu saja oleh wanita yang seharusnya menjadi sekutunya. Lutut Royan lemas. Ia tidak menyangka Diva mengetahui soal utang itu. Bohong. Itu fitnah. Teriak Royan putus asa, suaranya parau. Fitnah? Diva tertawa melengking. Ia merogoh belahan dadanya, mengeluarkan ponselnya yang terselip di balik gaun ketatnya. Dengan jari gemetar, ia mengutak-atik layar. Gue punya buktinya. Gue punya rekaman suara lo pas nangis-nangis minta tolong rentenir. Mau gue puter sekarang? Hah? Royan melompat maju, berusaha merebut ponsel itu. Jangan. Diva menghindar dengan gesit, efek adrenalin membuatnya bergerak lincah meski sempoyongan. Ia berlari memutari meja bundar, menjadikan Pak Haris sebagai tameng. Mas Haris, tolongin aku. Anakmu mau pukul aku. Jerit Diva lagi, kembali memeluk lengan Pak Haris. Lindungi aku, Mas. Ingat janji kita di villa minggu lalu. Pak Haris membeku. Matanya melirik ke arah istrinya, Ibu Royan, yang baru saja datang dari toilet dan berdiri mematung di pintu masuk ballroom dengan wajah syok. Diva terus meracau, air matanya tumpah ruah. Royan itu jahat. Mas, dia nggak kayak Mas Haris yang lembut dan royal. Royan pelit. Dia cuma kasih aku tas KW, padahal Mas Haris beliin aku apartemen di Kuningan, kan? Hani menutup mulutnya dengan tangan, pura-pura kaget, padahal di dalam hati ia bersorak. Bingo. Ternyata dugaannya tentang hubungan Royan dan Diva hanya setengah dari kebenaran. Kenyataan yang sebenarnya jauh lebih busuk dan menjijikkan. Diva bukan hanya selingkuhan Royan, tapi juga simpanan bapaknya. Ayah dan anak berbagi wanita yang sama di dalam satu perusahaan. Diam kamu, Jalang. Royan sudah tidak tahan lagi. Ia kehilangan akal sehatnya. Ia mengambil botol anggur dari meja terdekat dan hendak melemparkannya ke arah Diva. Hentikan, suara Raka menggelegar. Pengacara itu melompat dari kursinya, menahan tangan Royan sebelum botol itu melayang. Kendalikan dirimu, Royan. Kamu mau masuk penjara karena penganiayaan di depan ratusan saksi. Royan terengah-engah, dadanya naik turun. Matanya merah menyala menatap Diva yang kini berlindung di ketiak ayahnya. Diva, merasa aman karena Royan ditahan, kembali mendongak menatap Pak Haris dengan tatapan memuja yang mengerikan akibat pengaruh obat. Ia mengelus dada bidang pria tua itu di depan semua orang. Udah, Mas. Usir aja Royan. Dia nggak guna, racau Diva sambil tersenyum lebar seperti orang gila. Kita kan mau hidup bahagia berdua. Lagian, aku punya kejutan buat Mas Haris. Kejutan yang bakal bikin Mas seneng banget dan lupa sama anak gagal kayak Royan. Diva mengelus perutnya yang rata dengan gerakan dramatis.
Seringai kemenangan terukir di wajahnya yang berantakan. Ia bersiap menjatuhkan kartu as terakhirnya, kartu yang ia yakini akan menyelamatkannya dan membuat Pak Haris bertekuk lutut selamanya. Hani melihat gestur tangan Diva di perut itu. Ia menyipitkan mata. Jadi itu senjata rahasianya, batin Hani. Ironis sekali. Royan ingin menyingkirkan aku demi wanita ini, padahal wanita ini sedang mengandung benih kehancuran bagi Royan sendiri. Malam itu, hujan kejujuran benar-benar turun deras, membasahi dan melunturkan segala kepalsuan yang selama ini membungkus keluarga terpandang itu. Dan Hani, satu-satunya orang yang tetap kering di bawah payung kesabarannya, bersiap menyaksikan babak akhir dari kehancuran mereka. Suasana di dalam ballroom hotel itu bukan lagi tegang, melainkan mencekam seperti detik-detik sebelum eksekusi mati. Semua mata tertuju pada tangan Diva yang mengelus perut ratanya dengan gerakan memutar yang lambat dan dramatis. Senyum di bibirnya melebar, namun matanya yang berkabut karena pengaruh obat menatap kosong ke arah Pak Haris, seolah melihat dewa penyelamat. Royan, yang masih ditahan oleh Raka agar tidak mengamuk, menatap perut Diva dengan napas tertahan. Otaknya yang sudah kacau berusaha merangkai kepingan puzzle yang berserakan. Diva hamil? Jika benar, Royan yakin itu anaknya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di apartemen Diva. Sejenak, ada secercah harapan gila di benak Royan. Jika Diva hamil anaknya, mungkin dia bisa menggunakan alasan itu untuk melegalkan perpisahannya dengan Hani. Diva. Suara Royan terdengar parau, memecah kesunyian. Kamu hamil? Diva menoleh ke arah Royan, lalu tertawa cekikikan. Tawa yang terdengar seperti suara kapur digesekkan ke papan tulis, ngilu dan menyakitkan. Iya dong, Mas Royan sayang. Ada nyawa kecil di sini, jawab Diva dengan nada manja yang dibuat-buat, sambil menepuk pelan perutnya. Pewaris tahta yang sesungguhnya. Yang bakal ngegeser posisi kamu yang gak guna itu. Royan menegakkan tubuhnya, sedikit melepaskan diri dari cengkeraman Raka. Itu anakku, kan? Diva, kalau itu anakku, kita bisa. Belum sempat Royan menyelesaikan kalimatnya, tawa Diva meledak lebih keras. Ia tertawa terpingkal-pingkal sampai memegangi perutnya. Seolah Royan baru saja melontarkan lelucon paling konyol abad ini. Air mata geli bercampur mabuk mengalir di pipinya yang cemong. Anak kamu? Hahaha. Diva menunjuk wajah Royan dengan jijik. Jangan mimpi di siang bolong, Royan. Kamu pikir aku mau hamil anak dari laki-laki bangkrut yang punya utang judi miliaran? Laki-laki lemah yang bisanya cuma minta duit sama bapaknya. Wajah Royan merah padam. Terus anak siapa? Teriaknya frustrasi. Diva menghentikan tawanya tiba-tiba. Wajahnya berubah serius, matanya membelalak lebar menatap Pak Haris yang berdiri kaku seperti patung es di sebelahnya. Dengan gerakan teatrikal, Diva merangkul lengan Pak Haris erat-erat, menyandarkan kepalanya di bahu pria tua itu. Ini anak Mas Haris, tahu? Seru Diva lantang. Suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan, menembus gendang telinga setiap orang yang hadir. Dunia seakan runtuh saat itu juga. Ini anak bapak kamu, Royan, lanjut Diva dengan bangga, seolah sedang mengumumkan kemenangan lotre. Jadi ini bukan anak kamu, tapi, apa ya sebutannya? Adik tiri kamu? Sekaligus calon pewaris tunggal harta Mas Haris. Hahaha, lucu kan? Kamu bakal punya adik baru, Royan. Panggil aku, Ibu Tiri. Ya? Duar. Pernyataan itu meledak lebih dahsyat daripada bom nuklir. Hening. Hening yang mematikan. Detik terasa berhenti berputar. Mulut Royan terbuka lebar, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya menatap horor ke arah ayahnya dan kekasih gelapnya yang kini saling menempel. Otaknya korslet. Ayahnya? Tidur dengan Diva? Wanita yang sama yang Royan tiduri? Pak Haris pucat pasi, wajahnya kehilangan darah sepenuhnya. Ia mencoba mendorong Diva menjauh, tapi tenaga gundik yang sedang hai itu luar biasa kuat. Lepaskan. Dia bohong. Dia gila karena obat. Pak Haris berteriak panik. Suaranya pecah. Keringat dingin membanjiri dahinya. Ia menatap para investor dan kolega bisnisnya dengan tatapan memohon, mencoba menyelamatkan sisa-sisa reputasinya yang sudah hancur lebur. Ih, kok bohong sih, Mas? Rengek Diva.
wajahnya cemberut. Ia tidak terima kejujurannya diragukan. Efek obat itu membuatnya ingin membuktikan segalanya sejelas-jelasnya. Mas Haris lupa? Pas kita check-in di Villa Puncak bulan lalu? Pas Mas Haris bilang kalau istrinya Mas Haris, si ibu tua yang keriput itu, udah nggak bisa muasin Mas lagi? Mas bilang mau punya anak laki-laki yang kuat, nggak lembek kayak Royan. Nah, ini aku kasih. Laki-laki, Mas. Dokter bilang cowok. Setiap kata yang keluar dari mulut Diva adalah paku yang ditancapkan ke peti mati kehormatan keluarga Pak Haris. Detail tempat, waktu, dan ucapan pribadi yang dibongkar Diva membuat penyangkalan Pak Haris terdengar sia-sia. Di pintu masuk ballroom, terdengar suara jeritan tertahan lalu diikuti bunyi buk. Ibu Royan, istri sah Pak Haris, jatuh pingsan. Tubuhnya ambruk ke lantai marmer setelah mendengar pengkhianatan ganda dari suami dan calon menantu impian suaminya itu. Beberapa staf hotel berlarian menolongnya, menambah kekacauan di ruangan itu. Melihat ibunya jatuh pingsan, sesuatu dalam diri Royan patah. Rasa malu, marah, jijik, dan sakit hati bercampur menjadi satu gelombang amarah yang tak terbendung. Royan menatap ayahnya bukan lagi sebagai figur otoritas yang ia takuti, melainkan sebagai musuh yang paling menjijikan. Ayahnya bukan hanya mengkhianati ibunya, tapi juga menusuk Royan dari belakang dengan meniduri wanitanya. "Bapak!" desis Royan, suaranya bergetar hebat. "Bapak tidur sama dia? Bapak tahu dia pacar saya, dan Bapak tidur sama dia?" Pak Haris gelagapan. "Royan, dengar dulu ini salah paham." "Salah paham apa?" teriak Royan. Urat-urat lehernya menonjol keluar. Ia menghempaskan tangan Raka yang masih memeganginya. Raka, yang menyadari situasi sudah di luar kendali dan berbahaya, akhirnya melepaskan Royan dan mundur selangkah untuk melindungi Hani. Bebas dari tahanan, Royan menerjang maju seperti banteng terluka. Ia tidak menyerang Diva. Ia menyerang ayahnya sendiri. "Bajingan!" teriak Royan sambil melayangkan tinjunya ke wajah Pak Haris. Bug! Pukulan itu telak mengenai rahang Pak Haris. Sang konglomerat terhuyung mundur dan jatuh menimpa meja prasmanan di belakangnya. Piring-piring berisi kue mahal berjatuhan, pecah berantakan menimpa lantai dan jas mahalnya. "Bapak ambil semuanya dari saya. Harga diri saya. Dan sekarang wanita saya juga Bapak embat. Dasar tua bangka nggak tahu diri." Royan melompat ke atas tubuh ayahnya, mencekik leher pria tua itu dengan membabi buta. Kekacauan total. Para tamu undangan menjerit histeris. Wartawan dan orang-orang yang merekam dengan HP semakin gencar mengabadikan momen bersejarah runtuhnya dinasti bisnis Pak Haris. Petugas keamanan yang tadi ragu-ragu karena bingung harus membela siapa, akhirnya berlarian mencoba memisahkan ayah dan anak yang sedang baku hantam itu. Diva, yang melihat Mas Haris-nya dipukuli, bukannya menolong malah tertawa senang sambil bertepuk tangan. Baginya yang sedang halusinasi, ini adalah pertunjukan gulat yang seru. "Ayo Royan, pukul lagi. Hahaha. Rasain tuh si tua bangka." Sorak Diva, benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia menari-nari kecil di antara pecahan piring, tidak peduli kakinya berdarah terkena beling. Di tengah badai kekacauan itu, Hani perlahan bangkit dari kursinya. Ia berdiri tegak, tenang, dan anggun. Tidak ada setitik noda pun di gaun birunya. Ia melihat Royan yang sedang diseret paksa oleh 3 satpam, wajahnya lebam dan penuh air mata kemarahan. Ia melihat Pak Haris yang terbatuk-batuk di lantai dengan kemeja robek, dan noda makanan mengotori wibawanya. Dan ia melihat Diva yang menari gila di atas panggung kehancuran mereka sendiri. Hani menoleh ke arah Raka yang berdiri siaga di sampingnya. "Ayo kita pergi, Raka," ucap Hani pelan. Suaranya tenang, kontras dengan keriuhan di sekitarnya. Pertunjukannya sudah selesai. Endingnya sangat memuaskan. Raka mengangguk hormat, menatap kagum pada ketegaran sahabatnya. "Ayo, Han. Mobilku sudah siap di lobi." Hani melangkah pergi meninggalkan meja VIP itu. Saat melewati Royan yang sedang meronta-ronta di pegangan satpam, langkah Hani terhenti sejenak. Royan mendongak, menatap istrinya dengan pandangan memohon, putus asa, dan hancur. "Hani, tolong aku. Hani." Rintih Royan. Hani menatapnya dingin.
Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada rasa cinta. Hanya ada rasa lega yang luar biasa. Hani merogoh tas tangannya, mengambil cincin kawin emas putih yang melingkar di jari manisnya, lalu melepaskannya perlahan. Dengan gerakan ringan, Hani menjatuhkan cincin itu ke lantai, tepat di depan wajah Royan yang sedang berlutut ditahan satpam. Cincin itu berdenting kecil, bunyi yang menandakan berakhirnya sebuah ikatan neraka. "Selamat menikmati adik barumu, Mas," bisik Hani tajam. Tanpa menoleh lagi, Hani berjalan keluar dari ballroom itu dengan kepala tegak, meninggalkan puing-puing keluarga suaminya yang terbakar habis oleh api yang mereka nyalakan sendiri. Udara malam Jakarta menyapa kulit wajah Hani begitu ia melangkah keluar dari lobi hotel. Angin berhembus pelan, membawa kesejukan yang kontras dengan neraka duniawi yang baru saja ia tinggalkan di dalam ballroom. Di belakangnya, suara sirine ambulans dan mobil polisi mulai terdengar mendekat, memecah keheningan malam, menandakan bahwa babak hukum dari drama keluarga itu akan segera dimulai. Raka membukakan pintu mobil sedan hitamnya untuk Hani. "Masuklah, Han. Kamu aman sekarang." Hani mengangguk pelan, merosot duduk di jok penumpang yang empuk. Tubuhnya terasa lelah luar biasa, seolah seluruh energinya terkuras habis untuk mempertahankan topeng ketenangan selama berjam-jam. Namun, di balik kelelahan itu, ada perasaan ringan yang membuncah di dada. Rasa lega yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Beban menjadi istri penurut, menantu yang diremehkan, dan wanita yang dikhianati, kini terangkat sepenuhnya. Saat mobil melaju meninggalkan pelataran hotel, Hani menatap kaca spion. Ia melihat mobil polisi berhenti di depan lobi. Beberapa petugas bergegas masuk. Hani tahu, malam ini Royan tidak akan tidur di kasur empuk rumah mewah mereka, melainkan di lantai dingin sel tahanan. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah, seolah ikut merayakan kebebasan Hani. Namun, bagi keluarga besar Pak Haris, hari itu adalah awal dari kiamat. Hani duduk di sofa apartemen milik Raka, tempat persembunyian sementara yang paling aman. Di hadapannya, televisi menyiarkan berita pagi yang menggemparkan seluruh negeri. Tidak ada satupun saluran TV yang melewatkan berita itu. Skandal memalukan di pesta ulang tahun perusahaan raksasa, ayah dan anak terlibat baku hantam rebutan sekretaris hamil. Judul berita utama itu terpampang besar dengan warna merah menyala. Hani menyesap kopi hitamnya sambil memperhatikan layar. Video amatir yang direkam para tamu undangan semalam kini viral di semua media sosial. Tagar drama keluarga Haris dan azab pelakor menjadi trending topik nomor 1 di Twitter dan TikTok. Layar televisi menampilkan cuplikan video saat diva berteriak histeris di atas panggung. "Ini anak Mas Haris. Bukan anak Royan." Wajah diva yang berantakan dan Royan yang mengamuk disensor sebagian, namun teriakan dan pengakuan dosa itu terdengar sangat jelas. Dahsyat sekali efeknya. Komentar Raka yang baru keluar dari dapur membawa piring berisi roti panggang. Ia duduk di seberang Hani, ikut menonton berita. Saham perusahaan Pak Haris anjlok 40% pagi ini. Investor asing menarik diri massal. Mereka kehilangan triliunan rupiah dalam semalam. Hani tersenyum miris. Itu harga yang pantas untuk keserakahan mereka, Raka. Dan ada berita update lagi, lanjut Raka, menunjuk layar ponselnya. Royan resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan berat terhadap ayahnya sendiri di depan umum. Polisi punya ratusan saksi mata dan bukti video. Dia tidak bisa mengelak. Ancaman hukumannya bisa di atas 5 tahun penjara. Hani terdiam sejenak, membayangkan Royan yang kini meringkuk di tahanan. Di kantor polisi, Royan duduk di sudut sel yang pengap dengan wajah lebam dan tatapan kosong. Jas mahalnya sudah dilepas. Kemejanya robek dan kotor. Ia tidak tidur sedetik pun semalam. Pikirannya dipenuhi oleh penyesalan dan kebingungan yang menyiksa. Royan tahu betul apa yang terjadi pada Diva. Itu adalah efek samping dari obat racikannya sendiri. Obat yang seharusnya ia berikan pada Hani untuk membuat istrinya terlihat gila, justru diminum oleh Diva. Senjata makan tuan. Royan ingin berteriak menyalahkan Hani, menuduh Hani menukar gelas itu. Tapi ia sadar, jika ia membuka mulut soal gelas yang tertukar, sama saja ia mengakui bahwa ia berniat meracuni istrinya. Itu adalah percobaan pembunuhan berencana. Hukumannya jauh lebih berat daripada penganiayaan.
Royan terjebak dalam perangkap yang ia buat sendiri. Ia harus menelan pil pahit itu bulat-bulat. Ia harus membiarkan publik berpikir Diva gila karena narkoba atau stres, dan membiarkan dirinya dianggap sebagai anak durhaka yang memukuli ayahnya. Ia tidak bisa membela diri tanpa menghancurkan dirinya lebih dalam lagi. Hani, lirih Royan, menyebut nama wanita yang dulu ia sia-siakan. Bayangan Hani yang tenang, yang selalu menyiapkan keperluannya, kini menghantuinya. Ia kehilangan istri yang tulus demi seorang gundik yang ternyata tidur dengan bapaknya sendiri. Ironi itu menusuk ulu hatinya sampai berdarah. Sementara itu, nasib Pak Haris dan Diva pun tak kalah tragis. Berita di televisi beralih menampilkan suasana rumah sakit elit di Jakarta Pusat. Wartawan berkerumun di depan lobi. Pemilik perusahaan, Bapak Haris, dilaporkan mengalami serangan stroke berat sesaat setelah insiden pemukulan semalam. Beliau kini dalam kondisi koma di ICU. Pihak dokter belum bisa memastikan apakah beliau akan bisa pulih total atau mengalami kelumpuhan permanen. Hani mendengus pelan. Stroke, gumamnya. Dia tidak kuat menanggung malu. Seumur hidup membangun citra terhormat, hancur karena nafsu sesaat pada sekretaris anaknya. Dan si, bintang utama, kita, tanya Raka. Diva? Hani menunjuk running text di bawah layar berita. Diva Anastasia kini dirawat di ruang isolasi rumah sakit jiwa untuk detoksifikasi dan evaluasi kejiwaan. Tim medis menemukan kandungan zat psikotropika dosis tinggi dalam darahnya. Selain itu, kondisi kehamilannya dinyatakan berisiko tinggi akibat overdosis zat tersebut. Diva berakhir di tempat yang seharusnya disiapkan Royan untuk Hani, rumah sakit jiwa. Hani meletakkan cangkir kopinya. Ia menatap Raka dengan pandangan serius. Raka, aku mau urus perceraian secepatnya. Mumpung Royan di penjara dan Pak Haris koma, tidak akan ada yang bisa menghalangi prosesnya. Raka mengangguk mantap. Berkas sudah kusiapkan sejak semalam, Han. Kamu bisa gugat cerai dengan alasan KDRT psikis, perselingkuhan, dan kini ditambah tindak pidana Royan. Kamu juga berhak menuntut pembagian harta Gonogini. Ingat, sebagian besar aset yang mereka miliki didapat selama masa pernikahan kalian. Aku tidak butuh uang haram mereka, potong Hani cepat. Ini bukan soal butuh atau tidak, Han, tegas Raka. Ini soal hak dan keadilan. Kalau kamu tidak ambil, uang itu akan habis dipakai Royan bayar utang judi atau disita bank karena perusahaan bangkrut. Lebih baik kamu ambil hakmu, lalu kamu gunakan untuk hal yang lebih baik. Atau setidaknya, buat Royan keluar dari penjara nanti sebagai gelandangan tanpa sepeser pun uang. Hani merenung sejenak. Raka benar. Membiarkan Royan tetap kaya setelah semua ini adalah sebuah kebodohan. Hukuman terbaik bagi orang serakah seperti Royan dan keluarganya adalah kemiskinan. Baiklah, putus Hani. Matanya berkilat tajam. Urus semuanya, Raka. Pastikan Royan tidak punya apa-apa lagi saat dia keluar dari penjara nanti. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya hidup di bawah, seperti cara dia memperlakukan aku selama ini. Raka tersenyum puas. Siap, Bu Hani. Mari kita miskinkan mereka secara legal. Siang itu, sementara dunia maya masih heboh menertawakan kehancuran keluarga konglomerat itu, Hani mulai menata hidup barunya. Ia berdiri di balkon apartemen, menatap langit Jakarta yang luas. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi rasa rendah diri. Satu gelas yang tertukar malam itu bukan hanya menyelamatkan nyawanya, tapi juga membersihkan hidupnya dari sampah-sampah yang selama ini ia sebut keluarga. Tuhan memang maha adil, dan terkadang, keadilan itu datang dalam bentuk segelas jus jeruk yang salah alamat. 3 bulan berlalu sejak malam bencana di Hotel Bintang 5 itu. Waktu seakan bergerak cepat, menyapu bersih sisa-sisa kejayaan keluarga Pak Haris yang kini hanya tinggal nama dalam sejarah kelam dunia bisnis. Hani duduk di sebuah kursi rotan yang nyaman di balkon sebuah kafe bernuansa vintage di pinggiran Jakarta. Di hadapannya, tersaji secangkir Earl Grey tea yang mengepul hangat dan sepotong teh secake. Wajahnya tampak lebih segar, lebih muda, dan jauh lebih bercahaya dibandingkan saat ia masih berstatus sebagai istri Royan. Tidak ada lagi guratan lelah atau tekanan batin yang dulu selalu menghiasi keningnya. Raka duduk di seberangnya, meletakkan sebuah tablet di atas meja.
Layar tablet itu menampilkan berita terbaru dari portal hukum terkemuka. Sudah putus, kata Raka singkat, tersenyum puas. Hakim mengetuk palu pagi ini. Hani melirik sekilas ke layar tablet. Foto Royan dengan rompi oranye tahanan terpampang di sana. Wajah mantan suaminya itu terlihat kurus, cekung, dan kehilangan semangat hidup. Rambutnya dicukur habis, dan sorot matanya kosong. 5 tahun? Tanya Hani datar. 6 tahun penjara, koreksi Raka. Hakim memberatkan hukuman karena dia terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap orang tua kandung di muka umum, ditambah pasal kepemilikan zat psikotropika ilegal yang ditemukan di saku jasnya saat penangkapan. Hani menghela napas panjang, bukan karena sedih, melainkan karena rasa lega yang tuntas. Dan aset-asetnya sudah resmi disita dan dibagi sesuai putusan Pengadilan Agama minggu lalu, jelas Raka dengan nada profesional. Kamu mendapatkan 60% dari total aset likuid sebagai kompensasi atas kerugian imaterial dan nafkah yang dilalaikan. Sisanya habis untuk membayar utang judi Royan dan biaya pengobatan Pak Haris. Berbicara tentang Pak Haris, nasib mantan mertua Hani itu tak kalah menyedihkan. Serangan stroke malam itu telah melumpuhkan separuh tubuhnya secara permanen. Pria yang dulu begitu angkuh dan memuja kekuasaan, kini hanya bisa terbaring tak berdaya di ranjang panti jompo eksklusif. Satu-satunya tempat yang bisa dibayar dengan sisa uang mereka. Ironisnya, dia harus menghabiskan sisa hidupnya dirawat oleh perawat asing, tanpa ada anak atau istri yang sudi menjenguknya. Ibu Royan, setelah siuman dan mengetahui skandal menjijikan suaminya, langsung mengajukan gugatan cerai dan pergi ke luar negeri menenangkan diri. Lalu, bagaimana kabar, bintang utama, kita? Tanya Hani sambil menyuapkan potongan kecil kue ke mulutnya. Raka menggeser layar tabletnya ke berita lain. Diva masih di bangsal gangguan jiwa. Dokter bilang kerusakan saraf akibat overdosis stimulan itu cukup parah. Dia sering berhalusinasi dan berbicara sendiri. Raka berhenti sejenak, lalu menatap Hani lekat-lekat. Dan hasil tes DNA bayinya sudah keluar kemarin. Hani meletakkan garpunya. Ini adalah kunci terakhir dari kotak Pandora itu. Dan hasilnya? Positif, jawab Raka tegas. 99,9% cocok dengan DNA Pak Haris. Hani tertawa kecil, tawa yang terdengar getir namun bebas. Jadi benar. Royan masuk penjara karena memukuli ayahnya sendiri demi membela wanita yang mengandung adik tirinya. Skenario Tuhan memang selucu itu. Bayangkan betapa hancurnya mental Royan di dalam penjara saat mengetahui fakta ini. Ia tidak hanya kehilangan istri, harta, dan kebebasan, tapi juga harga dirinya sebagai laki-laki. Ia dikhianati oleh ayah kandungnya dan wanita yang ia gadang-gadang sebagai cinta sejatinya. Royan kini sendirian, membusuk di balik jeruji besi bersama penyesalan yang tak berujung. Kamu sudah menang mutlak, Han, ujar Raka lembut. Tanpa perlu mengotori tanganmu dengan darah atau kekerasan. Kamu hanya membiarkan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Hani menatap pemandangan kota dari balkon. Ia teringat kembali pada botol kecil tanpa label itu. Niat jahat Royan untuk membuatnya gila, justru berbalik menjadi senjata yang menggilakan, selingkuhannya dan membongkar aib seluruh keluarga. Aku cuma menggeser gelas. Raka, gumam Hani pelan, senyum tipis terukir di bibirnya. Cuma satu gerakan kecil. Geser kiri, geser kanan. Tapi ternyata gerakan kecil itu mengubah takdir hidupku selamanya. Hani mengambil gelas tehnya, mengangkatnya sedikit ke arah langit biru yang cerah. Untuk gelas yang tertukar, bisik Hani. Untuk kebebasanmu, sahut Raka, ikut mengangkat cangkir kopinya. Mereka bersulang ringan. Denting cangkir itu terdengar merdu, menutup lembaran kelam masa lalu Hani. Tidak ada lagi Hani yang penurut dan bodoh. Yang ada kini adalah Hani yang mandiri, kaya raya, dan bahagia. Ia bangkit dari kursinya, merapikan gaunnya, dan melangkah keluar dari kafe itu dengan kepala tegak. Di kejauhan, sisa-sisa kehancuran Royan, Diva, dan Pak Haris hanyalah debu yang tertinggal di belakang langkah kakinya. Hani tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Pesan moral. Jangan pernah menggali lubang untuk orang lain dengan niat jahat, karena bisa jadi kamu sendirilah yang akan jatuh terperosok ke dalamnya. Keserakahan dan pengkhianatan mungkin terlihat menang sesaat,
Namun kejujuran dan kesabaran akan selalu menemukan jalannya untuk membalas dengan cara yang paling elegan dan menyakitkan.